pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah ataupun lingkungan lainnya. Nah, mungkin di sini ada 9 pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Nanti saya ingin mendengar jawaban dari Bapak. Siapa ya? Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur yang bersama, yang kemudian menjadi diskusi dan bahkan diskusi serta pembicaraan antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangannya dan pendapat terhadap yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan minimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Kemudian selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun kepala sekolah itu hanya melakukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal yang internal. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah langkah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak minimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan yang sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah langkah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar
dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Ya, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak minimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan yang sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu itu tidak ada, kan, tetapi substansi dan urgensi sesuai dengan substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam hubungan kerja. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pertama, memahami konteks permasalahan, dan kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya. Karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Iya, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan dengan Bapak. Saya sudah mendapat jawaban-jawaban dari Bapak. Di sana sudah ada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan Pak ya. Terima kasih atas waktu Pak ya. Bapak, saya mengulangi waktunya karena di sini saya ingin sedikit wawancara Bapak ya dalam pengambilan keputusan yaitu yang di dalamnya ada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Nanti saya ingin menanyakan apa saja dari dilema etika yang Bapak alami seperti itu Pak. Karena Bapak selaku kepala sekolah. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik Bu Beni, selaku kepala sekolah ataupun pimpinan di sebuah sekolah tentunya akan banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita dan akan ada hal-hal yang berbenturan dengan hati kita, di mana kasus kedua tersebut saling bertentangan atau saling dengan
etika ataupun satunya benar dan satunya salah. Kemudian dalam kasus tersebut antara dilema etika dan tuntutan moral ini, tentunya kita harus memetakan bagaimana kasus-kasus tersebut benar-benar terjadi atau istilahnya kita akan melatar belakang kenapa itu bisa terjadi. Kemudian dalam dilema etika ini yang jelas tidak berbenturan dengan tersebut dengan melanggar hukum-hukum yang ada. Kemudian kalau untuk rujukan moral apabila itu terpenuhi maka itu bisa dipastikan kasus tersebut lolos sebagai rujukan moral. Saya kira seperti itu. Ya, Pak. Kemudian selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Untuk kasus dilema etika ini akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan ataupun banyak orang, di mana mengandung nilai-nilai kebenaran, kesetiaan, rasa adil ataupun belas kasih sayang, ataukah berdampak untuk saat ini ataupun seterusnya. Ya, baiklah Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau langkah-langkah yang akan diambil selama ini adalah mengikuti suara hati dan nalar, harus berjalan memilih kebenaran yang paling kecil, mana yang paling besar, apakah mudarat yang paling besar atau sebaliknya manfaatnya. Misalnya kalau berhubungan dengan peserta didik tentunya berprinsip pada hasil akhir berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan investigasi, memeriksa apakah fakta-fakta atau temuan atau peluang. Setelah itu baru kita ambil sebuah keputusan seperti itu. Ya, kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak rasakan? Baik, kalau untuk cerita tentang dilema etika, hal yang efektif yang perlu dilakukan itu menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun sebuah kebijaksanaan dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut. Jadi seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tekanan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kemudian dalam hal keputusan yang diambil ini mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sebelumnya. Jadi artinya dalam sebuah pengambilan keputusan akan ada yang akan senang atau suka dengan keputusan kita, dan tentunya sebaliknya pasti ada juga yang tidak senang dengan hasil keputusan kita. Jadi artinya bahwa untuk tetap istiqomah dalam menjalankan sebuah keputusan yang acuannya sudah disepakati secara Bapak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan sendiri atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, kalau cerita tentang jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus, sebenarnya jadwal tersendiri situ tidak ada. Namun dalam menyelesaikan sebuah kasus itu tentunya kita punya prioritas. Mana yang menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan kasus, atau mungkin kasus ini tidak terlalu begitu rumit atau tidak terlalu sulit, bisa ke belakang. Yang jelas dalam penyelesaian sebuah kasus itu terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif untuk semua warga yang ada di situ. Iya, bagus sekali Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kalau cerita faktor-faktor itu Bu, tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antar semua warga yang ada di sekolah,
bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut, bagaimana kita mengayomi, bagaimana kita mengarahkan, dan itu tidak terlepas dari sebuah emosi yang kita miliki selaku kepala sekolah. Artinya bahwa di sini kita harus memiliki leadership yang cocok, yang pas, sehingga dalam pengambilan keputusan, dalam mengayomi dari semua warga sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di rumah itu? Baik di kegiatan ataupun pelajaran yang bisa dipetik dari etika dan pendidikan moral ini. Dalam pengambilan keputusan tentunya harus kita mengidentifikasi terlebih dulu jenis kasus. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu pengujian itu benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang dalam artian bahwa prinsip yang kita ambil ini tidak merugikan siswa ataupun tidak merugikan juga selaku warga sekolah seperti Bapak Ibu. Itu. Terima kasih Pak. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada Bapak. Nah, kemudian saya mohon maaf jika telah mengganggu kesibukan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.